Baik, silakan masuk. Silakan duduk, Kak. Bagaimana nih perjalanannya Kakak menuju ke sini? Apakah lancar? Tadi sedikit macet sih di depan situ, tapi lancar-lancar aja sih. Oke. Terus kakaknya ini sendiri apa sama teman? Saya sama teman, tapi temannya itu di luar. Oke. Kalau boleh tahu kakak ini sebelumnya apakah sudah melakukan sesi konseling di sebelum sini? Belum pernah sih, ini pertama kali di sini. Oke, jadi kakaknya ini baru pertama kali ya konseling? Iya. Oke, terus bagaimana kabar kakak hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah. Terus sebelumnya boleh diperkenalkan nama kakaknya siapa? Nama saya Rebi. Baik, Kak Rebi ya? Iya. Sebelumnya perkenalkan ya Kak, nama aku Divya. Kakaknya bisa manggil aku dengan sebutan Kak, Mbak, atau Ibu terserah kakaknya. Sebelumnya izinkan saya untuk mencatat ya Mbak. Oke. Saya ingin memberitahu bahwa sesi konseling ini bersifat rahasia, jadi kakaknya nggak perlu khawatir akan cerita kakak tersebar di mana-mana, karena sesi konseling ini bersifat rahasia. Kakaknya bisa bercerita dengan aman. Terus sesi konseling kali ini kita lakukan selama 45 menit ya Kak. Jika dirasa kurang puas bercerita, kita bisa jadwalkan di sesi konseling berikutnya. Oke, terus ini sebelumnya ini kakaknya sekolah atau udah kuliah? Masih sekolah. Oh, masih sekolah. Terus kelas berapa ya Kak? Kelas 3 SMA. Oke. Kalau boleh tahu kelas kakak ini mengambil jurusan apa ya? Jurusannya IPA. Oh, IPA itu keinginan kakak sendiri atau disuruh orang tua? Keinginan sendiri sih, tapi saya salah jurusan. Seharusnya saya itu IPS, bukan IPA. Oh, berarti kakak ini pinginnya di IPS? Iya, tapi karena IPA-nya lebih tinggi dari IPS, jadi masuknya di IPA. Oh, begitu ya. Terus yang membuat kakak ini fokus mengajar apa ya? Fokus belajar nih apa? Kalau boleh tahu? Karena mau TKA sih minggu ini. Oke, terus kakak ini pernah merasa nggak kalau salah jurusan, kayak aku tuh pengennya di PS, kok tiba-tiba masuk di IPA? Pernah sih, kan kalau IPA kan tuh ya biologinya itu satu hari itu 3 jam, besoknya itu 2 jam gitu, seminggu kan jadi 5 jam, jadi kayak sulit memahami lah untuk biologi, apalagi kimia, kan nggak suka kimia, jadi ya mau nggak mau ya gimana lagi, salah jurusan. Oke, terus kakak ini kelas berapa? 3. Oh, kelas 3. Terus berarti setelah ini lulus ya? Iya. Kalau boleh tahu nih, kakaknya ingin melanjutkan kuliah di mana? Apa kuliah, apa kerja, atau gimana? Pengennya sih kuliah di luar kota gitu. Oke, terus kita akan mulai sesi konseling kali ini ya. Sebelumnya kakak ini kan mengambil jurusan IPA, terus kakak pengen kuliah di luar kota ya? Iya. Terus apa sih yang membuat kakak pengen kuliah di luar kota? Ya biar pandangannya lebih luas gitu, nggak cuma di dalam kota aja. Mungkin kalau di dalam kota ya sebagian kecilnya teman sendiri, mungkin ya, mungkin juga teman-teman luar dari itu ya beberapa lah gitu, makanya lebih pengen di luar kota aja, lebih seru sih, lebih asik gitu. Oke, terus apa sih yang membuat kakak ini tertarik untuk kuliah di luar kota? Pastinya ya ingin mengenal dunia lebih jauh, nggak cuma di kota aja. Pasti kan kita bertemu dari daerah mana gitu ya, kalau lebih jauh dari rumah, jadi kan kita bisa apa ya, bisa lebih luas lah pandangannya untuk di luar itu gitu sih.
Oke, terus kalau boleh tahu bagaimana reaksi orang tua ketika kakaknya ini bilang kalau aku ingin melanjutkan pendidikan aku di luar kota, itu gimana respon orang tua? Tidak boleh sih, soalnya kan saya tuh anak tunggal, perempuan juga, jadi takutnya itu gimana-gimana gitu kalau di luar kota. Oh, berarti orang tua itu tidak tega ya, khawatir. Iya, tidak mendukung untuk keluar kota. Oke, terus berarti alasan orang tua tidak mengizinkan itu karena kamu itu anak tunggal, perempuan lagi gitu ya? Iya. Oke, terus terus bagaimana sih perasaan kakaknya ini ketika mendengar larangan orang tua untuk kuliah di luar kota? Ya pastinya aku sih sedih, soalnya kan impiannya dari kecil kan kuliahnya di luar kota, SMP, SMA itu kan udah di dalam kota, cuman paling temennya juga sekeliling-sekeliling sini. Maunya kan kalau nanti kuliah itu keluar kota, jadi temennya bisa dari luar kota. Meskipun dalam kota kan ada yang dari luar kota juga, tapi lebih puas kalau luar kota beneran gitu. Ya, terus kalau dari kakak sendiri nih, apa yang paling kakak takutkan ketika tidak bisa kuliah di luar kota? Yang aku takutkan sih apa ya? Ya takut kalau nggak masuk di univ impian aja sih. Meskipun di sini ada univ juga, tapi ya impiannya kan di luar kota. Yang kita takutkan sih itu. Oke, terus kalau boleh tahu kakaknya ini pengen kuliah di luar kota itu karena kemauan sendiri atau diajak teman nih? Mau sendiri kan kuliah impiannya itu di luar kota, jadi nggak ada paksaan dari teman atau ajakan dari teman, jadi pure kemauan sendiri sih, nggak ada iming-iming dari teman juga. Oke, terus kakaknya ini apakah ada planning lain nih ketika tidak dibolehin kuliah di luar kota, kayak nanti kalau tidak dibolehin kuliah di luar kota aku udah ada planning kuliah di sini, di dalam kota, di sini atau gimana? Kalau nggak boleh kuliah di luar kota sih, aku mending kursus jadi MUA atau IELTS gitu, naat gitu sih kak, daripada nggak kuliah di luar kota. Kalau nggak gitu mungkin itu kuliah yang bisa di sambil kerja gitu, jadi kayak cuman tatap mukanya itu mungkin minim lah, jadi kan kita fokus kerja tapi tetap kuliah gitu sih, daripada nggak kuliah di luar kota. Oke, berarti kakaknya kalau misal beneran tidak dibolehin, kakaknya punya pilihan lagi, bukan kuliah di dalam kota, tapi kakaknya ini pengen kursus ya? Iya. Oke, terus kakaknya ini apakah sudah mengerti kekhawatiran orang tua gitu, kayak oh jadi orang tua tidak bolehin aku tuh karena aku tuh anak tunggal apa gimana? Apakah kakak sudah memahami? Sudah memahami sih kalau itu, tapi ya itu tadi masih mencoba untuk merayu agar boleh keluar kota untuk kuliahnya. Terus apa saja sih langkah yang mungkin bisa Mbak lakukan untuk meyakinkan orang tua untuk kuliah di luar kota? Ya caranya ya berjanji kalau nanti di luar kota itu tidak boros, tidak keluar malam, mungkin keluar ketika tidak ada jam kuliah, atau libur kuliah aja seadanya waktu. Kalau gitu kan enggak, nanti pulang ke rumah seminggu pulang 2 kali gitu. Terus apa saja hal yang Mbak harapkan dengan kuliah di luar kota? Ya harapannya sih pasti bisa agar bisa meraih cita-cita ya, karena kan
udah impian dari kecil gitu, ada cita-cita yang mau diraih. Jadi kalau mau kuliah di sana itu haruslah cita-citanya tercapai, meskipun di univ lain bisa, cuman kalau di univ yang diimpikan kan lebih gimana ya, lebih bangga, lebih wah gitu. Terus aku mau tahu hubungan juga dengan orang tua tuh terbuka atau mbaknya itu jarang cerita, kayak kalau ada masalah itu mbaknya itu diam, nggak mau cerita ke orang tua, apa mbaknya lebih terbuka kepada orang tua? Aku sih lebih terbuka ke ibu aku ya daripada ayah. Kan kalau sama-sama perempuan itu kan lebih mengerti. Kalau sama ayah mungkin jarang terbuka sih. Jadi ke ibu yang pasti terbuka ya. Oke, terus berarti kakaknya ini sering ceritanya itu ke ibunya kakak ya? Iya. Terus kakaknya ini udah membicarakan ini kayak ingin kuliah di luar kota kepada ayah ibu, apa cuma ibu aja? Kalau itu sih semua sudah aku bilangin. Yang bikin gak kuliah itu ayah. Kalau ibu sih boleh-boleh aja, pokoknya bisa jaga kepercayaan gitu sih. Terus langkah pertama yang mbak ambil itu untuk memastikan meyakinkan orang tua itu kayak gimana? Langkah pertamanya. Kalau dari ibu sih meyakinkan kalau dapat nilai yang bagus biar bisa kuliah di luar kota. Kan kalau nggak dapat nilai bagus ya tetap aja nggak bisa kan. Jadi ya dapat nilai yang bagus, les gitu, sama menjaga kepercayaan. Kalau lagi keluar, lagi kemana sama temen gitu, menjaga kepercayaan, emang bener-bener sama itu, nggak sama yang lain gitu. Terus apakah kakaknya ini udah berusaha kayak les atau mengikuti pelajaran tambahan kecuali di sekolah itu, apakah sudah? Sudah, saya les privat di rumah. Jadi gurunya itu datang ke sini setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Terus kalau semisal nih kakak keterima di kampus impian kakak di luar kota ya, terus apakah itu kan jalur SNBP ya? Iya. Terus apakah orang tua bisa ikhlas karena kakaknya kuliah di luar kota? Itu ayah maupun ibu. Mungkin kalau ayah sedikit sulit, cuman kalau ibu sih ikhlas aja sih. Itu sih yang aku tahu dari mereka. Terus sejak kapan sih kakaknya ini pengen kuliah di luar kota? Dari kecil, sebelum SMP mungkin ya. Berarti kakaknya ini udah ada cita-cita ketika aku lulus SMA aku kuliah di sini gitu, di luar kota. Iya. Terus kalau boleh tahu nih jurusan kakaknya saat ini tuh apa? Di Jurusan SMA. Di SMA itu IPA. Oke. Terus kalau di luar kota kakaknya pengen ambil jurusan apa nih? Mungkin tata rias itu ya. Kalau gitu nanti pas TKA itu ambilnya biologi untuk tata rias, PKN untuk hukum. Oke, terus apa yang membuat kakak ini merasa kuliah di luar kota itu penting, kecuali kayak menambah teman? Kan kalau di dalam kota kan temannya mungkin itu aja, kalau di luar kota kan kita bisa punya teman dari berbagai daerah ya. Nah, kecuali itu apa sih yang membuat kakak? Apa ya, banyak sih yang membuat saya pengen kuliah di luar kota, tapi saya sebutkan salah satunya aja, boleh. Yaitu karena univnya tuh favorit gitu lah. Jadi siapa sih yang nggak pengen di situ gitu lah. Oke, terus berarti kakaknya ini dari waktu sebelum SMP berarti kakaknya udah pengen di univ itu? Iya. Jadi nggak ganti-ganti gitu. Kan emang benar-benar impiannya di situ. Ya, terus kalau kamu membayangkan kuliah di luar kota, apa yang paling kamu tunggu-tunggu nih?
saya sih yang paling tunggu-tunggu itu ngekos, karena kan setiap hari kan tinggal sama orang tua, jadi mau mana sih rasanya tinggal sendiri, hidup mandiri itu sih, sama eh, ya tentunya ospek lah. Oke, berarti kakaknya ini salah satunya pengen kuliah di luar kota itu pengen hidup mandiri, Iya, biar tidak bergantungan kepada orang tua. iya. Oke, terus kakaknya berarti siap nih kalau apa-apa sendiri kayak masak, terus cuci baju kayak gitu-gitu, berarti kakaknya sudah siap ya? Sudah, karena dari kecil sih sudah terbiasa masak. Saya juga bisa masak loh. Cuci baju juga bisa, yang lain beres-beres rumah atau apapun saya sudah dari kecil sudah dilatih seperti itu. Jadi kalau maupun ngekos, ya saya pastikan saya bisa lah mengurus diri sendiri. Berarti kakaknya ini udah siap banget ya? Siap banget. Oke, terus kalau teman nih, apa ada yang ingin kayak satu jurusan, satu kampus sama kakak, teman SMA ini? Kalau dari satu kelas sih nggak tahu ya, tapi kalau untuk lingkup pertemananku yang beberapa sih nggak ada. Berarti kakaknya ke sana ambil jurusan itu sendiri, nggak ada? Iya, nggak ada sama teman, soalnya mau menuruti kata hati dan pikiran, jadi ya nggak mau tiru-tiru sama teman, jadi ya sesuai perjalanan masing-masing. Oke, terus kalau sama sahabatnya juga nggak ada, berarti nggak ingin yang Kita satu sih jurusan? semua pencar-pencar gitu, nggak ada yang satu univ, jadi ya kalau yang satu di A, satu B, satu C, satu D gitu. Oke, berarti kakaknya ini sangat menunggu-nunggu ospek lah ya. Iya. Terus kalau semisal nih di SNBP itu tidak keterima, Iya. terus apakah kakaknya ini ingin mencoba lagi di SNBT, apa sudah cukup? Mungkin kalau nggak keterima di tahun ini ya pakai SNBP, tahun depan aja gitu, dan yang tahun ini dibuat kerja gitu sih, pengennya sih gitu. Terus apakah orang tua menyetujui kalau semisal kakaknya ini gap year, kayak 1 tahun ini aku kerja dulu, apakah mengizinkan? Mengizinkan sih, soalnya dari sekarang saya itu sudah ditanyain sama orang tua mau kursus apa gitu, jadi kan nanti kalau lulus SMA gitu bisa cari uang dulu kalau mau gitu. Oke, terus kakaknya kalau boleh tahu kenapa tidak ingin mencoba di SNBT? Dari orang tua sih nggak boleh sih kak kalau di SNBT, jadi ya terserah, kalau itu sih terserah orang tua sih, pokoknya kalau jurusan terserah aku, orang tua tidak memaksa. Ya, terus kalau apa sih yang kamu pikirkan ketika mendengar ayah tidak mengizinkan kamu keluar kota? Pikiran kamu? Sedih banget, kayak kan itu impian dari kecil ya, kalau tidak dibolehkan kayak kita kan kecewa juga, Ya, kita kan ya. punya rasa kecewa gitu. Baik, berarti tapi kakaknya ini tidak marah dan tidak diam-diaman nih bisa sama ayah? Tidak, tetap berkomunikasi, tetap baik, cuman ya kalau mendengar jawaban itu lagi kayak kecewa sih, masih kecewa. Terus berarti kakaknya ini sudah melakukan apa ya, kayak les-les itu sudah ya? Iya sudah. Oke, terus menurut kakaknya ini apa yang akan kakak rasakan kalau akhirnya harus kuliah, harus kerja kan tidak keterima ya, Iya. semisal, terus gimana? Tetap happy sih kak, soalnya pekerjaan yang itu ya aku suka sih, soalnya dari kecil juga suka makeup, suka eyelash gitu, suka nail art gitu, jadi ya nggak terpaksa, soalnya kan kalau kita kerja atau kuliah di kesukaan gitu, kalau tidak ada paksaan kan kita jadinya juga happy. Baik, saya merasakan apa yang kakak rasakan. Terus menurut kakak
kakak, apa sih yang menjadi alasan utama ayah kamu melarang kuliah di luar kota? Karena maraknya pergaulan bebas ini, mungkin ayah saya melarang kuliah di luar kota karena itu sih tentunya. Kalau kita berbicara soal pergaulan bebas, kakaknya sendiri kalau kuliah di luar kota bakal tidak takut akan pergaulan bebas di luar kota sana? Kita harus gimana ya, harus bisa jaga diri baik-baik sih. Pertemanan boleh luas, cuman kan tergantung kitanya itu mau ikut sama itu atau enggak. Kalau enggak kan kita juga enggak bakal terkena pergaulan bebas gitu. Terus kalau saat ini nih, kakaknya apa yakin kalau kakaknya itu bisa menjaga diri tidak ikut-ikut pergaulan bebas? Kan pergaulan bebas itu kan banyak ya, kayak minum-minuman, klub, terus free sex, terus ya kayak kan banyak sih ya kalau pergaulan bebas. Nah, apakah kakaknya ini sudah yakin kalau aku tuh kalau keluar kuliah di luar kota aku nggak bakalan ikut-ikutan pergaulan bebas? Kakaknya apakah sudah? Mungkin setiap orang punya khilafnya sendiri ya. Tapi aku sih yakin nggak bakal kayak gitu, soalnya kan untuk mendapat kepercayaan orang tua itu susah. Jadi ya kalau dapat kepercayaan orang tua kita harus gunakan sebaik-baiknya mungkin. Terus apakah orang tua kakak ini memahami cita-cita kakak itu? Kedua orang tua saya itu memahami akan cita-cita saya, malah mendukung banget. Ya cuman itu di univnya aja sih kurang mendukung. Oke, berarti kalau kuliah di sini kan kayak jurusannya mungkin belum ada ya kak? Iya. Mungkin belum ada yang sesuai dengan keminatan kakak ini. Dan kalau di luar kota itu sudah ada, tapi itu isinya orang tua Iya. ya. Oke, terus ini mulai dibuka tes SNBP tuh kapan ya kak? Aku kurang tahu sih kak, soalnya belum ada info dari sananya. Oke, kakak ini berarti udah mencari tahu kayak jurusan di kampus ini, di kampus itu, terus berarti kakaknya ini udah mencari informasi ya? Kadang-kadang sih, soalnya aku lagi fokus TKA. Karena minggu depan itu aku tes TKA yang gladi gitu kan, bener lagi itu TKA yang asli, jadi ya kayak bener-bener TKA gitu. Jadi ya lebih fokus ke TKA nya dulu daripada cari-cari itu jurusan-jurusan gitu. Saya kan untuk memvalidasi raport kan butuh tes TKA gitu loh kak. Jadi kalau TKA nya itu sama raport itu hasilnya sama berarti valid, kalau nggak valid ya nggak, berarti bukan penilaian hasil gitu. Terus aku mau tanya, kalau orang tua itu apakah tipe orang tua yang memaksa kayak anakku di jurusan ini, di kampus ini, di dalam kota, apa orang tua kakak ini itu seperti itu? Kalau ibuku sih mau kerja boleh, mau nggak kerja boleh, mau kuliah boleh, mau ambil jurusan apapun itu boleh, pokoknya bisa jaga kepercayaan orang tua. Kalau ayahku sih jurusannya bebas, mau kerja juga boleh, tapi untuk kalau mau kuliah univnya itu yang tidak diperbolehkan di luar kota. Terus kalau boleh tahu apa sih konsekuensi kalau kakaknya ini tetap ingin kuliah di luar kota? Kan ayah tadi kan masih 50-50 ya, antara boleh dan tidak boleh. Nah, kalau kakak pikirkan konsekuensi apa sih yang ayah? Kayaknya sih nggak ada sih kak, soalnya mungkin masih perdebatan antara luar kota dan di dalam kota, jadi tidak ada konsekuensinya. Mungkin ya itu cuma harus jaga kepercayaan orang tua aja. Terus selain kuliah, apa yang ingin kakak bicarakan pergaulan bebas?
bicara kepada orang tua atau kepada kakaknya? Kepada saya kan ini topik selain kuliah di luar kota. Kakaknya ini apa sih yang mengganjal? Ada sih ini TKA ini sama kan salah jurusan itu, jadi kan kurang gimana ya untuk pengambilan jurusan ini tuh kurang enak gitu, kayak beban banget karena kan bukan tujuan pertama gitu ya. Bayangin aja anak IPS, harusnya anak IPS pindah ke IPA terus suruh belajar biologi kimia, yang nggak terlalu suka kimia kan emang dari kelas 10 itu aku kurang suka kimia gitu ya. Karena bagi aku tuh kimia sulit gitu, jadi ya sulit untuk setiap pelajarannya, terus nilainya suka rendah untuk kimia, jadi kayak cuman dapat nggak sampai 50 malahan kalau kimia itu ulangan gitu, karena kan dikumpulin HP-nya. Kalau biologi itu masih bisa kita nalar lah kalau soal-soalnya gampang, jadi kayak kalau tentang nafas, kalau kenapa kalau lari kencang itu nafasnya suka ngos-ngosan gitu kan masih bisa dipakai nalar gitu jawabannya. Jadi ya itu sih kimia aja sih yang buat problemnya di IPA itu. Terus kakaknya ini kan ada problem di kimia. Nah kakaknya ini udah sempat berusaha apa belum, kayak mau les mendalami kimia lah? Dari dulu sih aku udah coba les kimia, cuman emang kayaknya benar-benar belum bisa gitu ya, jadi ya mengalir aja deh ya, setiap pelajaran ya didengerin aja. Mungkin kalau emang benar-benar nggak nyambung ya tanya ChatGPT atau yang lainnya gitu sih. Oke, terus kakaknya ini gimana sih kakak akan menyiapkan diri agar orang tua kakak itu percaya kan kakak itu akan bisa menjaga diri ketika kuliah di luar kota? Gimana kak? Bagaimana sih kakak ini menyiapkan diri agar orang tua kakak ini percaya jikalau kakak ini kuliah di luar kota? Ya mana ya, mungkin dalam setahun sebelum aku lulusan ini mungkin aku akan memberikan kepercayaan yang lebih kepada orang tua aku agar mereka percaya, terutama untuk ayahku sih, soalnya ya ini yang paling sulit itu di ayah ya, soalnya kan ya anak perempuan tunggal juga gitu kan, ayah kayak was-was gitu. Oke, terus bagaimana kakak ini bisa menunjukkan bahwa kakak ini bisa menjaga diri ketika di luar kota? Apakah kakak ini meyakinkan ya kalau aku di luar kota tuh aku akan bisa menjaga diri, aku tidak akan aku akan memilih teman yang baik apa gimana gitu? Apakah udah ada rencana? Kalau itu sih belum deh kak, kayaknya nggak ada rencana seperti itu sih. Terus kakak ini apakah sudah menerima alasan orang tua, kayak kalau dari ayah ya kak, anak perempuan terus satu-satunya lagi, terus kakaknya ini apakah sudah bisa menerima kayak itu, alasan itu sangat masuk akal gitu? Apakah masih ada ganjel-ganjelnya gitu? Dia ganjil sih, itu sangat alasan yang nggak masuk akal sih bagiku. Kayak dulu ibu aku kan juga keluar gitu, jadi kan ya dia bisa jaga diri, mana mungkin aku nggak bisa gitu. Oke, terus kalau boleh tahu nih, bagaimana sih kakak ini membayangkan hidup di luar kota saat ini? Kalau sekarang sih mungkin asik gitu ya di luar kota, cuman nanti pasti akan ada suatu hari yang kayak benar-benar capek, pengen di rumah gitu, yang benar-benar stres karena
tugas yang mungkin numpuk atau gimana. Ya seperti itu sih pandangan aku kalau sekarang. Ya, terus kakak ini kan sudah berusaha nih kayak les, kayak memperdalam di luar sekolah. Kakaknya kan sudah berusaha, terus kan orang tua kan juga melihat lah ya usaha kakak ini untuk kuliah di luar kota. Terus kalau semisal nih kakaknya ini terima, terus ayah kan masih 50-50 nih, terus kakaknya ini tetap ambil di luar kota itu apa menurut sama ayah? Tetap ambil sih, harus diambil sih. Oke. Kesempatan itu nggak datang dua kali sih, jadi ya kan kita masih muda gitu ya, nggak mungkin keterima di univ impian itu tahun depan itu terjadi lagi. Jadi ya bagaimana, tetap diambil saja itu univ impian. Oke, berarti ini tuh masih di ayah ya. Ayah itu masih berat sekali untuk melepaskan kakak kuliah di luar kota. Iya. Terus berarti kalau ibu udah bisa menerima kalau anaknya ini pengen kuliah di luar kota ya? Sudah bisa. Oke, terus kakaknya ini kalau pandangan kakak kalau bisa keterima di luar kota, kakak apa dibolehkan bawa motor, terus kayak apa orang tua masih belum mengizinkan nih? Dibolehkan sih kalau bawa motor, soalnya nanti kan kalau mau kemana-mana gitu sulit kan kalau nggak ada motor. Jadi kan kita perlu Grab atau yang lainnya untuk menuju ke tempat yang lain, dan itu sangat memakan biaya juga. Itu sih. Oke, terus kakaknya ini kalau berangkat pulang sekolah ini naik motor sendiri ya? Iya, naik motor sendiri. Oke, jarak dari rumah ke sekolahnya itu apakah jauh? Tidak jauh sih, mungkin 3 menitan. Terus kayak teman-teman kakak ini berarti kepinginan jurusannya itu berbeda-beda ya kak? Iya, berbeda-beda kita itu karena tapi ada yang satu sama, tapi nggak bakalan satu univ sih, mungkin dia di univ lain, cuman sama lah jurusannya tapi tetap di univ yang lain gitu sih. Terus kalau semisal kakaknya keterima di luar kota, kakaknya berarti sudah berani jauh dari orang tua? Sudah berani sih kak, ya mungkin karena didikan dari kecil harus mandiri itu sih, yang bersih atau gimana gitu. Oke, terus apa yang ingin dibicarakan lagi selain kuliah? Apa ya kak ya yang mau dibicarakan lagi dan kuliah? Kalau boleh tahu kakaknya ini mengikuti ekstrakurikuler di sekolah apa enggak? Enggak sih kak, karena kalau ikut ekstrakurikuler di sekolah itu takut belajarnya terganggu. Jadi kan kayak nanti tugasnya itu numpuk, terus aku kan kalau tugasnya kayak itu kan suka males ya untuk kerjanya karena terlalu banyak gitu. Jadi yang mending nggak usah. Jadi kalau setiap ada tugas itu dikerjakan, deadline-nya kapan gitu. Jadi kan nggak terbebani di akunya gitu. Ya, terus nah kalau semisal kuliah ya kak, kan kuliah itu tugasnya kan lebih banyak daripada kakak sekolah ini ya. Iya. Nah kalau kan kakaknya itu kepinginan sendiri mengambil jurusan itu, Iya. berarti kakaknya ini sudah bisa bertanggung jawab akan tugas-tugas kayak kakaknya bisa mengerjakan tepat waktu, terus yang lain-lain, berarti kakaknya ini sudah bisa bertanggung jawab akan tugas-tugas itu ya kak? Sudah bisa sih kak. Oke, terus ada yang dibicarakan Apa ya kak, mungkin kalau di luar kota itu kan kita butuh biaya untuk ngekos juga ya. Mungkin biaya itu sih kalau di luar kota kan kita butuh ngekos, belum makannya, bensinnya, dan lain-lain kebutuhan itu. Mungkin kalau di
dalam kota itu mungkin cuman bensin aja mungkin ya, karena kalau makan di rumah, tidur di rumah, jadi ya itu sih biaya mungkin ya lebih banyak. Kalau mungkin di dalam kota cuman sedikit, di luar kota itu melebihi dari di dalam kota itu sih. Oke, kalau kakak ini dijatah per bulan apa per minggu apa per hari nih jatah? Kalau dari mama aku sih itu semintanya sih kak, kalau 1 minggu itu habis ya, tapi nggak terlalu banyak sih, nggak kayak yang berapa juta gitu, paling ratusan lah. Jadi kalau habis gitu minta, cuman kalau untuk uang setiap hari uh, itu tuh dari ayah, kalau sekolah gitu untuk bensin, makan. Jadi kalau untuk dari ibu tuh cuman kayak kebutuhan kalau lagi di luar gitu, apalagi kan apa ya, kalau di luar itu kadang mau ke tempat sini, mau ngopi ke sana gitu, uang dari yang dikirim sama ibu gitu. Oke, terus kalau boleh tahu ini kakaknya tipe yang boros apa yang hemat ini? Bisa dua-duanya sih kak, kalau lagi emang pengen hemat juga bisa hemat, kalau boros ya bisa dibilang boros, jadi ya bisa dua-duanya. Berarti kakaknya ini masih mengelola uang itu masih kayak boros ya boros, hemat ya hemat gitu ya kak? Iya. Oke, terus planning kakak ini kalau kuliah di luar kota, kakaknya itu apakah bisa mengelola uang ini? Apa tetap yang hemat ya hemat, boros ya boros bisa? Bisa sih kak, soalnya kan pastinya dijatah ya per bulan itu berapa, jadi kalau sampai itu nanti kurang ya makan mie tiap hari dong. Oke, berarti kakaknya ini udah planning, udah berpikir kalau mengelola uang ya. Iya. Terus berarti kakaknya ini sudah bisa menabung? Sudah dari kecil saya sudah diajarkan menabung, cuman kadang kalau mau butuh banget gitu ya aku ambil sih, nanti nabung lagi, nanti kalau butuh gitu ambil, kalau nabung lagi kan nabung gitu kan untuk jaga-jaga kalau kita butuh gitu ya, jadi ya itu kadang kalau butuh ya kita ambil. Nah, terus rencana kakak nih kalau kuliah di luar kota itu kakak di sambil kerja apa udah fokus kuliah aja? Sambil kerja sih kak, soalnya juga bantu-bantu orang tua, kalau cuma kuliah aja kan kasihan orang tua ya, biayanya kan juga banyak, jadi ya di sambil kerja apa yang kita bisa lakukan gitu gitu fresh graduation gitu. Terus kakaknya udah berbicara mengenai ketika kuliah di luar kota, kakaknya ini nyambi kerja udah dibicarakan? Sudah dibicarakan sih, kalau orang tua sih setuju aja ya, malah bagus katanya sambil bantu-bantu orang tua gitu. Oke, terus berarti rencana kakak nih kuliah sambil kerja itu di semester berapa? Apa langsung di semester pertama kakaknya mencari lowongan ke pekerjaan? Mungkin di semester pertama aku cari-cari lowongan pekerjaan dulu ya, sambil cari-cari mungkin nanti bertahap lah keterimanya itu di mana. Jadi kita kan kalau kerja kan harus sesuai keinginan gitu, kalau nggak sesuai keinginan nanti takutnya malah kayak terpaksa atau gimana gitu sih. Berarti kakaknya ini udah bisa mengatur waktu antara kerja, kuliah, mengerjakan tugas, itu kakaknya udah bisa mengaturnya? Kalau itu belum ya kak, soalnya kan nggak mungkin sih kalau kita tugas 1 hari sudah selesai gitu, jadi mungkin pas kerja, pas tidak ada orang gitu, apa pas sepi gitu mungkin kita sambil ngerjain tugas gitu sih. Oke, terus kalau di waktu sekolah ini kakaknya udah bisa membagi waktu antara mengerjakan tugas, bermain, sekolah, les, itu kakaknya udah bisa apa belum? Sudah sih kak, soalnya saya selalu planning 1 minggu saya gitu, kayak
untuk hari Senin mungkin saya les, untuk Selasa mungkin mau olahraga apa gitu, Rabu les, Kamis mau olahraga apa gitu, atau mau istirahat juga bisa. Jumat les, untuk Sabtu Minggu sih saya kadang ngopi, olahraga atau di rumah aja. Oke, berarti kakaknya ini per minggu itu udah dijadwal lah ya, Iya, udah soalnya teratur. iya kalau nggak teratur itu nanti ke gimana ya, nanti untuk selanjutnya itu jadwalnya pasti bertabrakan gitu. Jadi ya setiap hari biar nggak bertabrakan ya kita harus atur nanti pulang sekolah mau kemana gitu, terus pulangnya jam berapa biar tugas-tugas itu nggak numpuk gitu sih. Berarti kakaknya ini udah bisa mengatur waktu di sekolah ini. Kalau kuliah belum ya? Belum. Oke, tapi kakaknya ini berpikir bisa apa enggak mengatur waktu antara itu kerja, tugas, kuliah? Harusnya sih bisa ya kak untuk mengatur seperti itu. Soalnya kan dari SMA juga sudah bisa mengatur, jadi pastinya sih bisa. Oke, terus ada yang ingin dibicarakan lebih lanjut apa enggak nih? Apa ya kak, aku mau bicarain apa ya? Kayaknya kalau masalah kuliah sih udah cukup ya. Mungkin ini sih sekolah itu agar dapat univ impiannya itu aku tuh harus apa ya, bisa gimana sih agar dapat kuliah di univ di situ. Aku harus apa ya, selain dapat nilai yang bagus kan, saingannya kan satu Indonesia ya, jadi bingung sih caranya biar bisa mendapat univ yang bagus di situ. Nah, kakaknya ini kan pertama kan restu orang tua ya. Iya. Itu kan mempengaruhi. Nah, kakaknya ini cobalah kayak merayu ayah kakak agar ayahnya ini bisa percaya dan bisa tega kalau anaknya itu kuliah di luar kota. Nah, terus yang kedua kan kakaknya udah mencoba kayak belajar tambahan kayak les gitu ya kak. Nah, itu kan sudah bisa yang dinamakan berusaha. Nah, semisal kalau belum rezekinya kan ya kita harus menerima dan kita harus belajar bersungguh-sungguh lah dari yang kemarin gitu. Berarti kakaknya ini harus bisa itu meyakinkan orang tua, terutama kepada ayah kakak ini, agar ayah kakak ini bisa percaya dan bisa melepaskan kakak kuliah di luar kota begitu. Oke, terus ada yang ingin dibicarakan? Mungkin ini kak, cara agar nanti pas kuliah di luar kota itu aku tuh nggak kayak boros gitu. Takutnya kan kalau di luar kota itu kan harga di sini sama di luar kota itu kan berbeda ya, mungkin satu bungkus nasi di sini bisa lah 5.000 gitu, belum bisa kalau di luar kota itu sebungkus 5.000 kan belum tentu bisa ya. Jadi gimana tipsnya biar aku itu hemat gitulah, jadi ada tabungan setiap bulan sebelum aku dapat kerjaan gitu. Oke, kakaknya kan udah bisa nih dari kecil menabung ya. Iya. Oke, nah kakaknya ini coba terapkan nih di kuliah. Kalau semisal gagal, kakaknya bisa datang di sesi konseling di sesi konseling ya. Mungkin ada yang dibicarakan? Sudah sih kak kayaknya. Oke, waktu kita juga udah habis ya. Terus kalau semisal ada yang dibicarakan kayak biar bisa hemat nih ya, bisa menjaga uang, mengelola pengeluaran uang ya, kita bisa jadwalkan sesi konseling kita di sesi berikutnya ya. Oke, terus
Eh, rasa kakak habis cerita di konseling ini gimana rasanya? Aku sih lebih plong ya kak ya. Kayak dapat wawasan gitu, terus jadi nggak bingung lagi nanti untuk ayah gimana gimana gitu. Jadi ya intinya ya aku sih lebih apa ya, lebih dapat gambaran lah untuk nanti kalau aku emang benar-benar uh, tercapai di impianku atau kuliah di univ impian. Jadi ya aku dapat pencerahan dari kakaknya gitu sih. Kakaknya bisa mencoba untuk dalam 1 minggu ke depan ini kakaknya menabung ya. Iya. Nah, itu progresnya bisa kita bicarakan di sesi konseling berikutnya. Bagaimana kakaknya ini bisa mengelola uang sejak dini, sejak sebelum masuk univ, terus sama itu mengenai ayah ya. Nah, kakaknya ini bisa dalam 1 minggu ke depan nih kayak merayu lah agar orang tua terutama ayah itu bisa yakin kalau kakaknya itu bisa menjaga diri di luar kota begitu. Nah, kita bicarakan di sesi konseling berikutnya. Nah, kakaknya ini bisanya di minggu depan ini hari apa ya? Mungkin seperti hari ini ya kak, hari Minggu. Karena kalau Minggu itu banyak free-nya sih kalau aku, karena kalau Senin sampai Sabtu itu udah aku isi jadwal gitu, mau kemana gitu. Itu sih mungkin Minggu banyak di rumahnya dan lebih bersantai ya, soalnya kan Senin kan masuk sekolah jadi lebih butuh energi yang banyak, apalagi hari Senin kan hari paling apa ya, paling berat lah untuk 7 hari itu ya. Sebentar sebelumnya saya ingin melihat jam ya. iya. Sebentar. Oke. Kalau di jam pagi itu saya ada konseling, terus free-nya itu jam siang, jam 1. Maka kakaknya bisa Bisa sih kak, jam 1 itu. Oke, terus berarti kita melanjutkan sesi konseling kita itu di hari Minggu jam 3 ya? Iya. Oke, baik. Terima kasih ya kak atas kehadirannya di sesi konseling kali ini. Semoga kakaknya bisa menjalani hari dengan semangat agar bisa keterima di kampus impian kakak. Baik, terima kasih kakak. Kita lanjut di sesi konseling berikutnya ya. Terima kasih, hati-hati di jalan ya.